Hello everybody. We are back. Halo semuanya, kami kembali bersama Duta Besar Chas Freeman, mantan asisten Menteri Pertahanan AS dan Duta Besar AS untuk Arab Saudi, yang akan memberikan pembaruan tentang pandangannya terhadap situasi terkini dalam urusan dunia. Duta Besar Freeman, selamat datang kembali. Ambassador Freeman, welcome back. Terima kasih Pascal. Excusez foi tersind. Let's start maybe with just very Mari kita mulai dengan beberapa berita yang sangat baru, setidaknya saat kita berbicara hari ini. Pada tanggal 12 Desember saya dan 11 Desember Anda. Amerika Serikat baru saja menyita sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela. Bagi saya, ini merupakan peningkatan yang cukup besar dibandingkan situasi sebelumnya, baik dari segi hubungan internasional maupun apa yang sedang terjadi di Venezuela. Bagaimana Anda menafsirkan tindakan ini? Venezuela. How do you interpret this act? Well, rather typically for our time, Seperti yang sering terjadi di masa kini, media Amerika sepenuhnya berfokus pada aspek pragmatis dari hal ini, bahwa tindakan tersebut merupakan peningkatan tekanan terhadap Nicolas Maduro dan pemerintah Venezuela. Namun, pihak lain, termasuk saya sendiri, memandangnya dengan rasa kecewa, karena pada dasarnya ini adalah tindakan pembajakan. Ini adalah penyitaan kapal tanpa alasan yang sah. Ada pembenaran hukum yang lemah untuk hal ini, bahwa kapal tersebut diduga terlibat dalam pengangkutan minyak ke Lebanon dari Iran, dengan dugaan keterlibatan Hezbollah dan sebagainya. Dan karena itu dianggap berada di bawah sanksi Amerika. Namun sanksi Amerika bersifat sepihak. Sanksi tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Sanksi itu tidak membenarkan penyitaan kapal, dan tentu saja tidak membenarkan perampasan muatan, yang menurut Presiden Trump kemungkinan besar akan menjadi hasil akhirnya. which President Trump has indicated is the likely result. So this is an escalation against Venezuela. It is also Jadi, an act that is ini merupakan sebuah eskalasi terhadap Venezuela. Ini juga merupakan tindakan yang sepenuhnya ilegal menurut hukum internasional. in history. Dan ini menjadi pengingat, jika kita masih membutuhkannya pada titik sejarah ini, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan asumsi bahwa 5 anggota tetap dan anggota lainnya di Dewan Keamanan akan menegakkan piagam dan hukum internasional, bukan membebaskan negara klien dari penerapan hukum, dan bukan mengabaikan hukum internasional terkait tindakan mereka sendiri. Tentu saja, saya kira kecerdikan dari hal ini terutama ditujukan untuk mencegah peperangan di antara anggota tetap Dewan Keamanan dan negara-negara yang mereka kalahkan dalam Perang Dunia II, Jerman dan Jepang. Namun demikian, telah terbukti dalam beberapa tahun terakhir bahwa tidak ada perhatian sama sekali, terutama oleh Amerika Serikat, terhadap rincian hukum internasional, military strength, another base, langgas sokis. which we simply ignore and violate at will. Can we maybe Bisakah kita juga membicarakan konteks yang lebih luas, bahwa pengiriman barang secara umum kini jelas menjadi sasaran peperangan? Maksud saya, kapal ini pertama-tama dan terutama disita di perairan internasional, yang bahkan sebagai tindakan sepihak pun sebenarnya tidak dapat dilakukan, setidaknya tidak di bawah aturan yang berlaku saat ini. Dulu, sebelum abad ke-19, ada konsep pengadilan hadiah dan sebagainya, di mana negara-negara saling menyita kapal satu sama lain. Tetapi itu sudah dianggap sebagai tindakan perang. Dan sekarang kita melihat kapal tanker minyak lain dari apa yang disebut armada bayangan, yang sebenarnya bukan sesuatu yang nyata, hanya kapal yang tidak diasuransikan oleh Inggris. Kapal tanker yang mengangkut minyak dari dan ke Rusia sedang diserang oleh drone Ukraina di laut lepas. Maksud saya, semua ini sangat bermasalah. Kanstein Franktaming, Madasino, Forty Ngang, and House der Buket Steps Fung. must be open to anyone and everyone. Well, this is exactly why I mentioned the UN Charter. Nah, inilah tepatnya alasan saya menyebut piagam PBB dan hukum internasional. Karena piagam PBB dan hukum internasional pada dasarnya telah diabaikan dalam banyak hal. Keduanya hanya digunakan ketika seseorang ingin mengajukan argumen hukum dalam situasi tertentu. Misalnya, Amerika Serikat, meskipun belum meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut, berulang kali mengutipnya dalam konteks Laut Cina Selatan. Itu karena ada pasal-pasal yang tampak mendukung argumen AS terhadap perilaku Tiongkok atau negara lain. Tentu saja kita bertindak secara selektif. Or other countries' behavior. Of course, we behave selectively.
Vietnam does exactly the same things China does, but we Vietnam melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan Tiongkok, tetapi kita tidak pernah menyebutkannya. Kita hanya mengkritik Tiongkok. Saya tambahkan, Anda berada di Jepang, dan ada sebuah pulau, atau sebenarnya sekumpulan batu, bernama Okinotorishima, jauh di tengah-tengah lautan. Jepang mengklaim wilayah itu karena ada struktur yang dihuni di sana sebagai dasar untuk zona ekonomi eksklusif yang sangat luas di Samudra Pasifik. Dan tentu saja, hal ini sepenuhnya tidak konsisten dengan konvensi PBB tentang hukum laut. Namun semua pihak memilih untuk benarkan aset tiwis permengikun descent. the law to prove whatever it is they want to prove. Actually, the only action against Sebenarnya, satu-satunya tindakan terhadap kapal yang baru-baru ini saya lihat, dan sesuai dengan hukum internasional Yaman, terhadap kapal yang menuju Israel. for Israel, Mereka melakukannya berdasarkan kewenangan dari konvensi genosida, yang menetapkan kewajiban positif bagi semua negara untuk melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencegah genosida. to prevent genocide. Namun tentu saja, Amerika Serikat justru menghabiskan $1 miliar untuk menundukkan Yaman demi melindungi Israel dan mencegah serangan terhadap kapal-kapal tersebut. Those attacks Upaya itu gagal. didn't work. Dan sekarang, seperti yang Anda sebutkan, kita melihat serangan terhadap kapal di semakin banyak konteks. Attacks on Dan seluruh tatanan hukum yang dulu melindungi bentuk interaksi antar negara semacam ini telah diabaikan. interaction between states is dispensed with. Is this in your view Apakah ini, menurut Anda, juga merupakan indikator pergeseran kekuasaan dan eskalasi? Anda tahu dalam sistem yang stabil, tindakan seperti ini yang sangat melanggar norma, terutama hukum laut, jauh lebih kecil kemungkinannya terjadi. Kita tidak melihat hal-hal seperti itu selama sekitar 30 tahun terakhir. Maksud saya, contoh yang Anda berikan tentang Jepang dan Takeshima dan lainnya, dalam arti tertentu, adalah klasik, karena Filipina memiliki pertanyaan serupa dengan Tiongkok. Apakah pulau-pulau menghasilkan zona ekonomi eksklusif, sementara batuan dan fitur tidak? Jadi ini masih dalam batas yang biasa kita lihat ketika negara-negara memperdebatkan klaim mereka. Tetapi menyita kapal dan meledakkannya di laut lepas, seperti yang terjadi pada Ukraina dan sebagainya, itu hal baru sekarang, bukan? Atau setidaknya baru dalam 30 atau 40 tahun terakhir. Or at least for the last 30-40 years new. Yes, no, this is Ya, kita sedang berada dalam masa keruntuhan norma-norma global. Menarik bahwa Anda menyebutkan hal itu, berbagai klaim di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Tentu saja, ada Tribunal Arbitras Konvensi PBB tentang hukum laut yang mempertimbangkan pertanyaan, secara tepat hanya pertanyaan, apakah pulau-pulau yang nyaris tidak dapat dihuni atau hanya dapat dihuni secara artifisial dapat menghasilkan zona ekonomi berbeda dengan laut teritorial yang memang bisa mereka miliki. Dan tentu saja, tribunal tersebut tidak memiliki wewenang untuk memutuskan masalah kedaulatan. Tetapi, temuannya telah disalahartikan seolah-olah Tiongkok tidak memiliki klaim kedaulatan yang sah. Mungkin memang tidak, tetapi tribunal arbitras itu tidak membahas pertanyaan tersebut. Maybe it doesn't, but the arbitral tribunal didn't address that question. And so we have, as I mentioned, Jadi seperti yang saya sebutkan, Okinotorishima juga merupakan sebuah atol, seperti atol Johnson milik AS, yang diklaim oleh Amerika Serikat menghasilkan ZII, padahal sebenarnya tidak. Maksud saya, tidak ada siapapun di sana. Tempat itu tidak berpenghuni, tidak dapat dihuni, kecuali dengan cara yang sepenuhnya buatan. Jadi kita melihat di sini adanya keruntuhan hukum, di mana hukum hanya digunakan sebagai alat polemik dan tidak dijadikan pedoman untuk bertindak. Saya ingin menekankan bahwa puncak dari hal ini sebenarnya terlihat dalam strategi keamanan nasional AS terbaru, yang tentu saja bukanlah sebuah strategi. Itu hanyalah kumpulan pernyataan yang saling bertentangan dan pujian terhadap Presiden Trump atas upaya perdamaian dan hal-hal lainnya. his peacemaking efforts and other things. But it basically asserts a right. Namun, pada dasarnya, hal itu menegaskan hak Amerika Serikat berdasarkan korelasi Trump terhadap doktrin Monroe untuk mengabaikan kedaulatan setiap negara di belahan barat, sambil menuntut agar setiap negara lain menghormati kedaulatan Amerika. Dan kita melihat hal ini terjadi dengan pembunuhan di kapal lepas pantai Venezuela,
di mana Angkatan Laut Amerika Serikat membunuh orang-orang berdasarkan kecurigaan yang sangat lemah, tanpa bukti yang diajukan, tanpa proses hukum. Bagaimanapun juga, pembunuhan terhadap orang-orang yang membawa narkoba tidak dibenarkan menurut hukum internasional. Prosedur yang normal, baik dalam pedoman kita sendiri maupun dalam konvensi internasional, adalah bahwa jika Anda mencurigai adanya barang selundupan yang sedang diangkut, Anda menaiki kapal tersebut dan menggeledahnya. Dan jika itu adalah barang selundupan, Anda dapat menyitanya, dan Anda dapat menuntut secara hukum mereka yang mengangkutnya. Tetapi Anda tidak bisa begitu saja membunuh mereka, terutama tidak setelah Anda sudah membunuh sebagian besar dari mereka. 2 di antara mereka berpegangan pada puing-puing, berhasil bertahan hidup selama 45 menit setelah serangan pertama. Dalam keadaan seperti itu, ada kewajiban positif berdasarkan hukum internasional untuk menolong para penyintas, bukan membunuh mereka. Hal ini sebenarnya pernah diterapkan dalam sebuah kasus terkenal ketika seorang kapten kapal selam gagal menyelamatkan para penyintas pada Perang Dunia II, seorang kapten kapal selam Jerman. Jadi saya pikir, kita sedang menyaksikan keruntuhan total dari tatanan internasional yang selama ini kita kenal. Ya, maksud saya sangat senang kamu menyoroti hal ini. Bahkan jika semua tuduhan yang diajukan Amerika Serikat terhadap warga sipil di Karibia itu benar, bahkan jika semuanya benar, pembunuhan terhadap orang-orang ini tetap akan ilegal menurut hukum internasional. Dan sebenarnya juga menurut hukum domestik AS. Dan terutama kemudian membunuh para penyintas. Maksud saya, itu mengerikan. Saya heran media AS masih menyebut ini sebagai dugaan pelanggaran hukum. Seperti seseorang menembak jalan di kepala, lalu melaporkannya sebagai dugaan ibaning. Tidak. Maksud saya pikir pers sedang bertindak dengan cara yang sepenuhnya dan sangat tidak bertanggung jawab. Mereka hanya bertindak sebagai juru tulis bagi pemerintah, bukan sebagai jurnalis independen. Bolehkah saya bertanya tentang strategi keamanan nasional ini? Di satu sisi, ini menarik, karena strategi tersebut juga mengandung unsur-unsur yang sebenarnya bersifat deeskalasi, terutama terkait dengan Rusia dan Tiongkok. Namun di sisi lain, pada saat yang sama, kita melihat bahwa Kongres kini sedang mengerjakan rancangan undang-undang yang akan membuat Amerika Serikat tidak dapat mengurangi jumlah pasukannya di Eropa dan, berdasarkan hukum, mewajibkan Presiden AS untuk tidak melepaskan kepemimpinan militer NATO. Apa namanya? Panglima tertinggi sekutu di NATO, bukan? Sementara itu tentu saja AS menuntut 5%, maksudnya 5% dari PDB yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota NATO. Jadi secara keseluruhan tidak ada perubahan nyata dalam kebijakan AS terhadap Eropa, bukan begitu? Yang terjadi adalah bahwa pemerintahan Trump dalam apa yang disebut strategi ini telah mengubah sekutu-sekutu Eropa menjadi pembantu dalam perjuangan melawan Tiongkok. Artinya, Amerika Serikat tidak perlu mempertimbangkan kepentingan orang Eropa atau berkonsultasi dengan mereka tentang apapun, tetapi menjadi kewajiban orang Eropa untuk mendukung Amerika Serikat melawan Tiongkok. Dan juga mengikuti arahan kita dalam menormalkan hubungan dengan Rusia, yang menurut saya sebuah hal positif. Namun orang Eropa tampaknya sama sekali berniat untuk exclude. Ada aspek tambahan pada hasil Islamis di Tessa. There are additional features of this which are quite extraordinary. On the one hand, the United States reasserting. Di satu sisi, Amerika Serikat dengan menegaskan kembali doktrin Monroe mengklaim pengecualian dari segala bentuk intervensi oleh pihak Eropa di belahan barat atau pengaruh apapun terhadap politik Amerika. Namun, pada saat yang sama, negara itu menegaskan hak untuk campur tangan dalam politik Eropa demi memajukan kepentingan kekuatan populis sayap kanan seperti Alternative für Deutschland. Saya tidak punya masalah dengan Alternative für Deutschland. Saya tidak setuju dengan sikapnya yang xenofobik dan anti-imigrasi. Tetapi partai itu sebenarnya memiliki beberapa pandangan yang masuk akal mengenai hubungan Jerman dengan Rusia dan perang di Ukraina.
yang, seperti Anda tahu, tidak bersifat mengobarkan perang. Menurut saya menarik bahwa orang Jerman begitu takut akan bayang-bayang sejarah mereka sendiri, sehingga tampaknya tidak mampu berpikir secara rasional. Mereka harus mengikuti arus di Eropa. Dan kerumunan itu, meskipun Inggris telah keluar dari Uni Eropa, tampaknya sebagian besar masih dipimpin dari London, dengan Paris sesekali mencoba menyisipkan diri dalam dialog, dan tidak benar-benar berhasil. Tapi ya, bagaimanapun juga, maksud saya pikir Eropa terus terang sedang berantakan, dengan kepemimpinan yang sangat lemah dan kebijakan yang kontraproduktif, melemahkan alih-alih menyegarkan kembali. Dan saya tahu, seperti yang kamu tahu, saya pikir kita sudah membahas sebelumnya, Australian Strategic Policy Institute, sebuah lembaga yang memantau 64 bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan negara mana yang memimpin, sekarang mengatakan bahwa Tiongkok unggul dalam 5-7 kategori, Korea Selatan dalam 2, dan Amerika Serikat dalam 5. Dan momentumnya ada pada Tiongkok. Eropa tidak ada dalam daftar itu. Europe is not on that list. That is really extraordinary, given that Kau tahu, itu benar-benar luar biasa, mengingat bahwa Francis Bacon dan tokoh-tokoh lain adalah para pendiri metode ilmiah modern, dan bahwa Jerman, khususnya sebelum tahun 1930-an, merupakan pemimpin tak terbantahkan dalam bidang sains dan teknologi di seluruh dunia. Negaramu sendiri, Swiss, memiliki catatan gemilang dalam inovasi. Namun Eropa tidak melakukan apa yang diperlukan untuk tetap kompetitif. Justru sebaliknya, Eropa memutuskan diri dari sumber daya Rusia yang sangat penting bagi daya saingnya. Mereka tidak meledakkan Nord Stream 2. Aku pikir orang Amerika yang melakukannya. Namun demikian, tidak ada protes dari Eropa tentang hal itu. Bahkan tidak dari Jerman. Maksudku, kanselir pergi ke Washington dan berdiri diam sementara Biden memuji kehilangan gas Rusia bagi Jerman. Dan kamu tahu, saya pikir itu adalah puncak penghinaan. Ketika seorang kanselir Jerman berdiri di samping Presiden Amerika, dan pada dasarnya diberitahu, kami akan meledakkan infrastruktur itu sesuka hati. Tapi kemudian datanglah orang-orang Eropa. Semuanya bergegas ke Washington untuk duduk di depan meja Presiden AS dan berfoto bersama. Saya pikir hanya Meloni yang menyadari bahwa dia sedang dihina. Yang lain tampak senang duduk di meja bos. Rasanya seperti Eropa, pada titik ini, pantas mendapat penghinaan karena mereka sendiri yang mengundangnya. Jadi saya hanya bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dihilakan seberapa sendirinya Crow? Just wonder how long it takes until they realize it. Europe puts forward no ideas. Eropa tidak mengajukan gagasan apapun. Mereka hanya meminta agar semuanya tetap seperti sekarang. Mereka mendukung kelanjutan perang di Ukraina, tanpa membahas bagaimana membantu rakyat Ukraina bertahan dan membangun kembali dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Mereka tidak mengusulkan adanya dialog. Faktanya, mereka sama sekali tidak melakukan dialog dengan Rusia. Mereka menyerahkan hal itu kepada kroni-kroni bisnis, para pengusaha dekat dan menantu Donald Trump. Menariknya, saya perhatikan bahwa Vladimir Putin, setelah sesi 5 jam terakhir dengan Witkoff dan Kushner, mengatakan, saya ingin menjaga saluran ini tetap terbuka, karena saya ingin memiliki jalur komunikasi dengan Donald Trump. Namun, masalah perdamaian di Ukraina hanya akan diselesaikan oleh Sergei Lavrov dan para diplomat profesional. Itu, bisa dibilang, semacam patriot seti. Saya senang bafisnang Witkoff de Kushner na panamat the sile to apaf put for. Nafet. In the end, that's not going to produce anything. I mean, Vladimir Putin also stated. Maksud saya, Vladimir Putin juga menyatakan bahwa ia sebenarnya lebih memilih untuk menyelesaikan ini di medan perang. Tetapi jika bisa diselesaikan di meja perundingan, maka ia tentu akan melakukannya. Namun, prosesnya jelas bukanlah sesuatu yang mengarah pada apa yang diharapkan oleh pihak Rusia. Yaitu kamu tahu, sebuah proses yang serius, kelompok kerja demi kelompok kerja. Maksud saya, Anda sebagai seorang diplomat mungkin bisa memberitahu kami apa yang dibutuhkan. After barang forward, and avzilan isfu sepuali semin its bekerja kelompok ini. Hanya word to in the edder, bumal
jika menurut mercapai dan mefulatmot into serious. Would be huge, wouldn't it, if you actually tried to do it seriously? Well, it would be extremely complicated because there are multiple Nah, itu akan sangat rumit, karena ada banyak kepentingan yang harus diselaraskan dengan solusi apapun yang diusulkan. Anda harus menangani isu Ukraina sebagai penyangga dan jembatan antara bagian Rusia dari Eropa dan seluruh Eropa. Anda juga harus memperhatikan kekhawatiran keamanan Rusia serta kekhawatiran keamanan Eropa Barat. Selain itu, Anda harus menangani masalah hak-hak minoritas di Ukraina, yang menjadi penyebab awal kerusuhan sipil dan akhirnya mengarah pada invasi. Maksud saya, setelah kudeta tahun 2014, tindakan Rada yang menjadikan penggunaan bahasa Rusia ilegal untuk keperluan resmi, membakar buku-buku berbahasa Rusia, dan sebagainya. Seluruh agenda Bandrit di Ukraina memicu pemberontakan di Ukraina Timur. Ia bertahap menarik kelibatan Rusia, dan akhirnya menyebabkan konfrontasi pada akhir tahun 2021, serta Rusia. Bernegosiasilah dengan kami, atau terpaksa teknisi box CFO. Negotiate with us or we'll have to use force. And they were told, no, there will be no negotiation. So they did use force. Dan mereka diberitahu, tidak akan ada negosiasi. Jadi mereka memang menggunakan kekuatan. Dan seperti yang kamu tahu, itu mungkin, sekali lagi, ilegal. Tapi ini adalah contoh lain dari kegagalan diplomasi dan legalitas dalam kasus itu. Karena Barat tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. Dan tetap saja kamu tahu, saya akan mengatakan bahwa sesuatu yang sangat menyedihkan telah terjadi di Amerika Serikat, yaitu kehancuran mendasar dari layanan diplomatik luar negeri kita dan kompetensinya. Jadi ini semakin menjadi alasan bagi orang Eropa untuk mengambil masa depan mereka sendiri ke tangan mereka sendiri. Namun saya tidak melihat ada pemimpin di Eropa. Saya tidak melihat ada diplomasi yang kompeten datang dari Eropa dalam persoalan yang seharusnya menjadi kepentingan vital bagi semua orang, bukan hanya bagi Rusia, yang terus menuntut negosiasi dan mengatakan, this the best no, it's an this strength, ki mat siasa di medan perang, tan ni makifua. If there are no negotiations, we'll just settle this on the battlefield, which they will. And you know, Europe too, I mean, the Dan kamu tahu, Eropa juga. Maksud saya, para diplomatnya sudah tidak ada lagi. Kepala diplomat Uni Eropa, pemimpin politik dari bagian itu, adalah Kaja Kallas, dan itu hal yang sangat menyedihkan. Dan Amerika Serikat juga. Saya tidak punya apapun selain rasa hormat yang sebesar-besarnya untuk para diplomat di Departemen Luar Negeri, yang telah melahirkan diplomat-diplomat hebat seperti dirimu, seperti Duta Besar Jack Matlock, dan banyak lainnya. Maksud saya, Duta Besar Grew di Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Mereka adalah pemikir brilian dalam hubungan internasional yang benar-benar memahami apa yang mereka hadapi. Jadi, kemana semua itu pergi? Di Amerika Serikat, kamu baru saja mengatakan bahwa dinas itu telah dibongkar. Apa yang terjadi dengan Departemen Luar Negeri? What happened to the State Department? Well, we're in an age in which Nah, kita sedang berada di masa di mana, dan apa yang disebut strategi keamanan nasional benar-benar mencerminkan hal ini, teater politik telah menggantikan penalaran strategis. Jadi kita melihat aliran perjanjian damai yang terus-menerus, yang sebenarnya bukan perjanjian damai, ditandatangani dengan penuh kemegahan. Misalnya, Donald Trump mengklaim bahwa ia telah menciptakan perdamaian antara India dan Pakistan, yang saya tidak melihat banyak buktinya, antara Rwanda dan Republik Demokratik Kongo, antara Thailand dan Kamboja yang kini kembali saling mengebom, antara Armenia dan Azerbaijan, antara Israel dan Palestina. Di mana perdamaiannya? Ada gencatan senjata yang hanya menutupi penyebab perang tanpa menyelesaikannya, dan hal itu tidak dapat diterima maupun bertahan lama bagi para pihak yang terlibat. Jadi, apa semua ini? Ini hanyalah teater politik, bukan upaya diplomatik yang serius. Saat ini tidak ada sosok seperti Bismarck di luar sana. There's no Bismarck out there at the moment. I mean, it's even worse. I talked yesterday to the deputy. Maksud saya, ini bahkan lebih buruk. 2 hari yang lalu, saya berbicara dengan Anuradha Chenoy dari Universitas Jawaharlal Nehru. Dan dia berkata, itu merupakan penghinaan bagi India. Ketika Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka menengahi perdamaian, karena posisi India adalah bahwa sengketa dengan Pakistan bersifat bilateral, dan mereka akan menanganinya secara bilateral. Mereka tidak menginginkan pihak ketiga terlibat di sana. Jadi, klaim Presiden ASI sebenarnya mau turun sebagai luka.
situasi sangat kompetitif. Well, I think the injury is to Indian egos is all the greater. Saya pikir luka pada ego India semakin besar karena Pakistan berhasil menyanjung dan menyenangkan Donald Trump serta membangun kembali hubungan dengan Amerika Serikat yang sebelumnya sangat buruk menjadi sesuatu yang lebih dekat. Sementara itu tentu saja, teori ekonomi gila dari Gedung Putih telah menghasilkan tarif terhadap India yang melumpuhkan perdagangan. Dan sekarang, kita berusaha memutus ekspor minyak Rusia kemana-mana, termasuk ke India. Baru saja kita melihat Vladimir Putin di Delhi, berpelukan atau dipeluk oleh Narendra Modi, yang merupakan jawaban atas hal ini. Maksud saya akan mengatakan bahwa India, selain dipermalukan oleh klaim palsu bahwa Donald Trump menciptakan perdamaian antara mereka dan Pakistan, juga menyaksikan Islamabad mengungguli mereka dalam upayanya merayu Washington. Islamabad outdo them in its courtship of Washington. Also has another problem, and that is that was very much. Itu juga memiliki masalah lain, dan hal itu sangat terasa di latar belakang selama kunjungan Putin ke Delhi. Kebijakan AS telah mendorong Tiongkok dan Rusia untuk bersatu. Sekarang, di masa lalu, selama era Soviet, India bisa mengandalkan dukungan Soviet untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap Tiongkok. Apakah hal itu masih bisa dilakukan sekarang? Anda tahu, Rusia memiliki kepentingan besar untuk tidak menyinggung Tiongkok. Dan saya pikir posisi India sebagai negara penentu arah secara geopolitik telah terganggu. Ketika Anda melihat Modi dan Putin berpelukan, itu seperti mereka berusaha terlalu keras menunjukkan kasih sayang satu sama lain dan kekuatan hubungan antara kedua negara. Dan saya tahu bahwa hubungan dagang antara India dan Rusia cukup signifikan. Sangat tidak seimbang. Tidak ada investasi Rusia yang masuk ke India. Padahal biasanya itulah yang diharapkan ketika terjadi surplus perdagangan besar di pihak Anda. Begitulah cara Amerika Serikat berurusan dengan Tiongkok atau India, atau pada masa sebelumnya dengan Jepang, Taiwan, atau negara-negara ASEAN lainnya. Ketika Anda memiliki surplus perdagangan, Anda menggunakan uang itu untuk berinvestasi di pihak lain, dan dengan begitu, perdagangan menjadi seimbang. Nah, ada hampir $100 miliar ekspor Rusia ke India, sejauh yang saya ingat. Dan mungkin hanya sekitar $5 miliar ekspor India ke Rusia. Namun tidak ada yang terjadi, meskipun banyak pernyataan berani. Bagaimanapun, saya pikir, posisi India yang cenderung netral telah terganggu oleh perkembangan geopolitik, dan hal itu belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan India. Itu benar. Meskipun begitu, salah satu hal menarik yang dibagikan Anuradha kepada saya adalah bahwa perdagangan antara Rusia dan India sekitar 95% dilakukan dalam mata uang lokal. Orang Rusia sekarang memegang banyak rupi, dan rupi ini dapat digunakan untuk membeli barang atau obligasi pemerintah. Jadi tampaknya, mereka sedang berusaha mencari cara untuk membuat perdagangan bilateral ini menjadi lebih bermanfaat. Karena Rusia memiliki jauh lebih banyak rupi daripada yang mereka tahu harus digunakan untuk apa, dan mereka tidak menginginkannya. Jadi sekarang mereka mencari cara untuk memanfaatkan rupi tersebut, dan itu akan dilakukan di India. Nah, cara yang paling jelas untuk melakukannya adalah dengan berinvestasi di India. Tetapi, seperti yang saya katakan, perusahaan-perusahaan Rusia tampaknya sama sekali tidak tertarik pada hal itu. Dan saya tahu dari pengalaman saya sendiri, sebagai ketua perusahaan pengembangan bisnis internasional, bahwa berbisnis di India tidaklah mudah. India memiliki tingkat proteksionisme yang sangat tinggi dalam kebijakannya, dan sistem internalnya sangat birokratis. Pendekatannya terhadap investor asing juga terkadang sangat politis, yang menyebabkan mereka mendapat masalah karena berbagai alasan. Jadi, jika Anda ingin menarik investasi asing, Anda harus memberi Anda menas. Dan India itu jenar berhasil setuju God's-new. Ya, jadi ini jelas bukan perjalanan yang mulus. Maksud saya, perbandingan antara India dan Tiongkok menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki jumlah penduduk yang sebanding, keduanya berada di tingkat yang sama sekali berbeda dalam hal perkembangan ekonomi lokal mereka.
Mungkin kita bisa menggunakan ini untuk beralih ke wilayah lain yang sangat ingin saya dengar pendapatmu. Karena selama sebulan terakhir telah terjadi, menurut saya, sesuatu disgusting, nani stat Yemen, and this wing down quarantine. Between Japan and China. And it was kick-started by Prime Minister Sanae Takaichi. Hal itu diprakarsai oleh Perdana Menteri Sanae Takeuchi, yang menurut saya membuat komentar yang benar-benar bodoh di Diet Jepang, Parlemen Jepang, dengan mengatakan bahwa jika Tiongkok daratan menggunakan angkatan lautnya melawan Taiwan, ia akan menganggapnya sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang. Terima kasih. Dan hal itu akan memungkinkannya untuk mengerahkan pasukan bela diri. Nah, hal ini sangat memicu kemarahan Tiongkok. My mama is Syria infinito, and then gans as imdu. Ermimak extrude count limebarbers, they boy sa percuralian. Because China reacted much more strongly than I thought it would. Well, I think, first of all, Ya, saya pikir, pertama-tama, Nyonya Takaichi membuat kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang politikus berpengalaman seperti dirinya, yaitu menanggapi pertanyaan hipotetis. Seharusnya, dia tidak melakukan itu. Namun dengan melakukannya, dia memperlihatkan sikap aslinya, yang sebenarnya sudah cukup jelas dari rekam jejaknya. Dia sangat dekat dengan Taiwan dan dengan kelompok pendukung kemerdekaan Taiwan. Dan tentu saja, seperti yang mungkin sudah diketahui Anda, salah satu yang bikin Jepang dalam membangun kekaisarannya setelah restorasi Meiji adalah mitigate Taiwan. Was the conquest of Taiwan. From 1895 to 1945, Taiwan was part of Japan. Dari tahun 1895 hingga 1945, Taiwan merupakan bandar Jepang. Setelah sekitar 20 atau 25 tahun menghadapi pemberontakan dan perlawanan, Angkatan Laut Jepang berhasil menerapkan kebijakan yang sangat efektif untuk mengasimilasi masyarakat Taiwan ke dalam Jepang. Kaum terpelajar Taiwan melakukan perdebatan mereka dalam bahasa Jepang, bukan dalam dialek lokal atau bahasa Mandarin. Jadi, apa sebenarnya alasan Jepang untuk menguasai Taiwan? Sebagian alasannya adalah sebagai pelengkap dari invasi ke Korea, penggantian kekuasaan Tiongkok di sana. Namun hal itu baru sepenuhnya terjadi pada tahun 1905, 10 tahun setelah Jepang mengambil alih Taiwan. Pada dasarnya, Jepang sebelumnya pernah diserang oleh Belanda dari Taiwan. Pelabuhan perjanjian yang dipaksakan Belanda kepada Jepang untuk sementara waktu berasal dari sana. Were imposed from Taiwan, Japan in the Dan Jepang, ketika mengambil alih Taiwan, melihatnya dalam katatannya sendiri sebagai kapal induk yang tidak dapat ditenggelamkan. Ungkapan itu berasal dari Jepang, bukan Amerika. Dan Jepang menggunakan Taiwan untuk tujuan tersebut. Ketika melakukan invasi ke Filipina, Hong Kong, dan Indochina, Jepang melancarkannya dari Taiwan. Jadi, pandangan strategis Jepang terhadap Taiwan yang diterima oleh Douglas MacArthur ketika ia menjadi semacam wakil raja di barak tentara Jepang di Tokyo setelah Perang Dunia II adalah bahwa Taiwan sangat penting secara strategis bagi Jepang. Taiwan dapat digunakan oleh Jepang untuk melawan pihak lain, tetapi juga dapat digunakan oleh pihak lain untuk melawan Jepang. Maka dari itu, semua hal ini tertanam dalam pemikiran strategis Jepang. Desak Tiongkok said Semakhitinyu. Strategic reasoning, and the Chinese are well aware of it, and of course Taiwan is still separated from the rest of China. Dan tentu saja, Taiwan masih terpisah dari daratan Tiongkok, dan hal itu merupakan penghinaan bagi nasionalisme Tiongkok. Kedua revolusi, revolusi tahun 1911 dan revolusi tahun 1949, bertujuan untuk menghapus kehadiran militer asing, wilayah pengaruh asing, dan para panglima perang, yaitu kekuatan independen yang tidak mengakui otoritas pemerintah pusat atas wilayah Tiongkok. Namun di Taiwan, masih ada bukan hanya wilayah pengaruh asing, tetapi juga pasukan Amerika yang kini melanggar perjanjian kita dengan Tiongkok. Jadi ini adalah masalah yang sangat sensitif, terutama karena Tiongkok, menurut pandangan saya, sedang menuju pada keputusan untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan memberikan tawaran kepada Taiwan yang tidak dapat ditolak. And make Taiwan an offer that it cannot refuse. That is what all the military demonstrations are about. Itulah inti dari semua demonstrasi militer itu. Meskipun PKK tinggal monta perang atas Taiwan, meskipun mereka mungkin siap menghadapinya jika diperlukan.
Namun, mereka ingin nakut-nakuti Taiwan, dan seperti ajarkan Sun Tzu, menang tanpa bertempur. Jadi dalam konteks ini, dan hal ini juga tercermin dalam perundang-undangan internal serta catatan diplomatik di Tokyo, muncullah Takeuchi yang pada dasarnya mengatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari garis pertahanan Jepang. Serangan terhadap Taiwan akan membenarkan pengerahan pasukan Jepang, karena hal itu akan memengaruhi kelangsungan hidup Jepang. Kata-kata itu digunakan dalam kebijakan Jepang sebelumnya, dan penafsiran ulang pasal 9, yang berarti unsur pasifis dalam konstitusi Jepang, bertumpu pada perluasan bertahap atas apa yang dianggap dapat diterima dalam hal pertahanan kolektif. Dan pertahanan kolektif bagi Jepang berarti bergabung dengan Amerika Serikat. Hal itu, pada gilirannya, berarti bergabung dengan Amerika Serikat dalam intervensi untuk menyelamatkan Taiwan dari penggabungan kembali ke dalam wilayah Tiongkok. Jadi semua ini sangat mengkhawatirkan bagi pihak Tiongkok. Ini memiliki makna strategis yang besar, dan waktunya hampir tidak bisa lebih buruk, karena dampak keseluruhan dari pernyataan Perdana Menteri Takeuchi adalah mendorong orang-orang di Taiwan untuk menghindari negosiasi dengan daratan dan mengandalkan dukungan dari Tokyo serta Washington jika pihak Tiongkok memutuskan mereka harus menggunakan kekuatan. Jadi, hal ini seakan seluruh strategi Tiongkok untuk mencapai damai, dan itulah sebabnya sebuah reaksi di sisi lain itu menganggap membantu dan faktor Perdana Menteri Takeuchi mensik kemhak multikisis mustahil untuk dilakukan. Jadi, pada dasarnya yang kita lihat dari Tiongkok adalah tuntutan kepada Jepang agar mereka menyingkirkan Perdana Menteri Takeuchi, bahwa ia digantikan sebagai Perdana Menteri, yang akan memungkinkan adanya awal yang baru. Dan itu sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin, mengingat rapuhnya koalisi yang ia miliki di Diet. Dia memiliki posisi yang sangat lemah, meskipun saat ini dia populer di kalangan masyarakat, sebagian karena dia adalah Perdana Menteri perempuan pertama. Namun bagi Jepang, situasinya bahkan lebih buruk. Karena, seperti yang kamu tahu, sebelum komentarnya tidak ada keputusan yang jelas. Tidak ada kami akan atau kami tidak akan. Perdana Menteri Abe menanganinya dengan sangat strategis. Dan sekarang kamu tidak akan pernah bisa kembali ke posisi itu lagi. Tidak, itu benar. Nah, ini tentu saja serupa dalam beberapa hal, sejajar dengan 4 pernyataan Joe Biden yang melanggar undang-undang hubungan dengan Taiwan, yang tidak berkomitmen untuk membelah Taiwan, tetapi berkomitmen untuk membantu Taiwan membelah dirinya sendiri, sambil menunggu penyatuan kembali jika itu hasil dari negosiasi lintas selat. Inilah yang disebut ambiguitas strategis. Perdana Menteri Takeuchi baru saja menghancurkan ambiguitas strategis yang selama ini digunakan Jepang untuk menyiasati isu ini, dan ia menempatkannya kembali tepat di pusat perhatian. Ini, tentu saja, jauh lebih berdampak daripada aneksasi Senkaku oleh Ishihara melalui pemerintah kota Tokyo, nasionalisasi Kepulauan Senkaku, yang sebelumnya ditangani dengan pendekatan lebih baik. Kita tidak membahas ini. Kedua belah pihak telah sepakat, dan kemudian tiba-tiba, di bawah pemerintahan Hashimoto, kami berhenti mencoba menyiasatinya. Sekarang masing-masing pihak wajib menunjukkan bahwa mereka memiliki klaim yang sah atas kumpulan batu tak berharga ini. 5 batu di tengah antah berantah, dengan nama Prancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Puncak-puncak, kira-kira begitu. Bagaimanapun, kamu tahu, Jepang memiliki masalah dengan Tiongkok, dengan Korea, the Samsoito Senthul, dengan negeri Karen Swiss Pacific. Setelah meminta paikas adarin maaf tamsemisan mikengen. Offered apologies without convincing remorse. Ya, kamu tahu, hal yang paling saya sesali di sini ada bahwa Jepang, di satu sisi, melakukan hal yang sangat baik. Mereka berkata, tidak akan pernah lagi ada perang, bukan? Dan mereka menuliskannya dalam konstitusi.
Ada sebuah tulisan bagus yang menunjukkan bahwa hal itu bukan hanya tambahan dari Amerika, tetapi orang Jepang juga turut berperan di dalamnya. Let's remember, however, Namun, Marvis ingat pada konstitusi itu disusun oleh Tismarism dan iswa Fuithmang semua, keluarga yang sama. Itu memimpin Jepang pada masa militerisme, kini hasilid. are now running Japan. True. I'll send you an article. Benar. Aku akan mengirimkan kepadamu sebuah artikel menarik yang menunjukkan bagaimana kaum pasifis sayap kiri Jepang terlibat dalam merancang pasal 9. Tapi terlepas dari itu, aku ingin mengatakan bahwa gagasan tidak akan ada perang lagi ini sebenarnya sangat-sangat kuat di kalangan masyarakat. Namun, itu juga berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua, semua penderitaan, diproyeksikan ke dalam perang itu sendiri. Bahkan orang Jepang sayap kiri masa kini yang bermaksud baik, sebenarnya tidak benar-benar memahami mengapa orang Tiongkok masih begitu pahit tentang hal itu. Karena perangnya perang, kan? Semua orang mati. Orang mati di Hiroshima, orang mati di Nanking. Perangnya perang. Dan itu That's the point I'm making. Itu adalah sesuatu yang, itulah inti dari apa yang saya maksud. Karena berbagai alasan yang sangat kompleks. Tetapi yang menurut saya, sebagian berakar pada tradisi Konfusianisme di Jepang. Anda tidak bisa mengutuk leluhur Anda sebagai penjahat perang. Anda memang tidak bisa melakukan itu. Dan karena itu, kita telah mengalami serangkaian masalah dan perdebatan tentang buku pelajaran, bagaimana menggambarkan apa yang terjadi. Banyak dari apa yang telah ditulis bersifat membebaskan, tidak mengakui kesalahan. Dan hal ini dibaca oleh orang Korea dan Tiongkok yang sangat membencinya. Saya masih ingat ada kontroversi buku pelajaran ketika saya menjadi charge di Beijing, dan saya punya teman baik di Kementerian Luar Negeri yang mengundang saya makan malam di Ting Liguan, yaitu pavilion untuk mendengarkan burung oriole di Istana Musim Panas. Dan saya berkata kepadanya, saya berdebat, saya bilang, Trikata, kalian benar-benar menceritakan cara untuk memperbaiki hubungan ini. Really, you've got to find a way to patch this up. I mean, Japan is far too important a country for you. Maksud saya, Jepang adalah negara yang terlalu penting untuk kamu bersikap bermusuhan secara emosional terhadapnya. Seperti yang terjadi dalam demonstrasi-demonstrasi itu dan seterusnya. Dan dia adalah orang yang sangat tenang. Saya tidak pernah melihatnya kehilangan kesabaran, kecuali kali ini. Wajahnya memerah, dan dia berkata, 5 juta orang tewas, dan kamu ingin aku melupakannya. Keluargaku meninggal. Kamu ingin aku melupakannya. Dan saya menyadari, kamu tahu, kita tidak memiliki ingatan obsesif seperti itu di antara orang Tionghoa atau Korea, kalau boleh dibilang, seperti yang dimiliki orang Yahudi Eropa terhadap Holocaust. Tapi perasaan dan traumanya sama besarnya. Dan Jepang belum mampu menghadapi hal ini. Saya punya banyak teman Jepang. Saya memahami kesulitan mereka. Tetapi saya pikir politik Jepang belum mampu benar-benar menghadapi warisan dari pembangunan imperium. Of empire building. And it's also a consequence out of, Dan ini juga merupakan konsekuensi dari, kamu tahu, kebutuhan untuk mengubah mantan musuh bebuyutan, Amerika Serikat, menjadi sekutu utama. Maksud saya, bagaimanapun juga kamu harus merasionalisasi hal itu, bukan? Dan cara melakukannya adalah dengan mengatakan bahwa perang itu sendiri adalah masalahnya. Tapi itu membebaskanmu dari apa yang terjadi, dari apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Dan ini adalah masalah besar. Dan saya... Saya bertanya-tanya, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Tiongkok dan Jepang? Karena, ya menurut saya satu hal yang hilang, Pascal, adalah sesuatu yang dulu kita miliki. Saya berbicara tentang masa ketika saya berada di Beijing sebagai charge, dan sebelumnya pada tahun 70-an dan 80-an. Saat itu ada para tokoh senior Jepang dan Tiongkok yang bukan pejabat, Nabimat Send pejabat, mungkin individu kemuka, yang melakukan dialog struktur and T. Fasais, mereka saling memahami, di menemukan solusi untuk berbagai salah. They were able to contrive solutions to problems. I mean, of course, they didn't solve the problem. Maksud saya, tentu saja mereka tidak menyelesaikan masalahnya. Mereka hanya menambalnya. Mereka menempelkan plester pada masalah, alih-alih menghentikan lukanya.
Tapi mereka berhasil mencegah hubungan itu keluar jalur, yang pada dasarnya sudah terjadi sekarang. Maksud saya, saat ini tidak ada jalan keluar yang jelas, kecuali pengunduran diri Perdana Menteri Takeuchi. Anda tahu, Perdana Menteri? Ya, Takeuchi. Jadi saya pikir ini adalah situasi yang sangat buruk, karena di antara hal-hal lainnya, jika make Sam itu satu-satunya solusi, orang Jepang akan merasa terhina karenanya. Dan membuat orang Jepang bukan ide yang baik. The humiliating Japanese is not a good idea. No, but some people Tidak. are saying that Tapi beberapa orang mengatakan bahwa orang Amerika mungkin terlibat dalam hal ini, seperti Donald Trump. Karena dia bertemu dengan Donald Trump hanya sekitar 2 minggu sebelumnya. Apa? Sebelum apa? Dia bilang, aku tidak percaya begitu. Aku rasa ini hanya kesalahan ucapannya sebenarnya. Tapi menurutmu, apakah AS terlibat dalam sengketa ini dalam bentuk apapun? No, I think the U.S. has been holding back and basically Tidak. Saya pikir AS telah menahan diri dan pada dasarnya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, seperti yang saya coba lakukan dalam insiden di Tingliguan yang saya sebutkan. Anda tahu, untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi. Dan hal ini terutama terjadi karena sebagian dari upaya pemerintahan Trump untuk membongkar tatanan dunia dalam dokumen strategi keamanan nasional yang kita bahas sebelumnya, melibatkan normalisasi hubungan dengan Rusia di kawasan Eropa dan di kawasan Asia, memperlakukan Tiongkok sebagai pesaing ekonomi, alih-alih dalam istilah militer. Jadi yes, cukup ambivalen terhadap isu Taiwan di bawah pemerintahan Trump. On the Taiwan issue under the Trump administration. And I note that President Trump, whose vanity is immense, Dan saya mencatat bahwa Presiden Trump, yang kesombongannya sangat besar, ingin disambut dengan meriah di Beijing pada bulan April. Dan itu berarti tidak akan ada hal yang terjadi yang dapat menyinggung Tiongkok selama dia masih bisa mengendalikannya. Tentu saja dia tidak sepenuhnya mengendalikan pemerintahannya sendiri, tetapi tidak akan ada hal yang terjadi sebelum April yang dapat memicu konfrontasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi, dalam konteks ini, saya pikir besarnya orang Jepang merasa tidak nyaman dengan kurangnya dukungan kuat dari Amerika Serikat. Namun, saya rasa Anda bisa memahami mengapa hal itu terjadi. but I think you can understand why that is the case. yes, of course. Japan is a Ya, very, tentu saja. very Jepang sedang berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang, akibat ulahnya sendiri. Tapi mungkin kita bisa menggunakan 5 menit terakhir untuk kembali ke isu Taiwan. Saya menulis sebuah makalah beberapa bulan, sekitar setahun yang lalu, tentang, kamu tahu, bahwa agar Taiwan dan Tiongkok, atau Republik Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, dapat memiliki masa depan bersama yang tidak berakhir dengan perang, yang dibutuhkan bukanlah solusi, melainkan suatu batas minimum yang tidak bisa ditolak oleh kedua pihak. Menurutmu, apa persyaratan minimum bagi Republik Rakyat Tiongkok, bagi daratan, untuk terus menjalankan kebijakan tanpa kekerasan mematikan terhadap pulau itu? non-lethal force against the island? Yeah, well, actually, we had such a formula when both sides. Ya, sebenarnya, kami dulu memiliki semacam formula di kedua belah pihak. Keduanya sepakat bahwa hanya ada satu Tiongkok, meskipun mereka memiliki penafsiran yang berbeda tentang apa artinya itu. Namun, hal itu dihancurkan oleh Min Xinjiang, Partai Progresif Demokratik di Taiwan, atau DPP. Dan Lai Ching-te, yang saat ini menjadi pemimpin di Taiwan, tampaknya tidak memiliki pemahaman tentang betapa pentingnya hal itu untuk menjaga perdamaian. Inti dari kesepakatan itu adalah bahwa hal tersebut memberi daratan alasan untuk menunda masalah itu. Dengan kata lain, jika Anda berpikir bahwa penyatuan kembali adalah hal yang benar dan tak terelakkan, dan kedua belah pihak sepakat bahwa hanya ada satu Tiongkok, tetapi mereka tidak sepakat tentang beberapa rincian, maka Anda bisa membuat berbagai macam kompromi. Details, then you can make all kinds of compromises. So, in the Ma Ying-jeou era, when Jadi pada era Ma Ying-jeou, ketika ia menjadi pemimpin di Taiwan, ia sebenarnya bertemu dengan Xi Jinping di Singapura. Namun, ada hal-hal lain yang dibahas yang tidak pernah terwujud. Misalnya, mereka berbicara secara tidak resmi tentang hal-hal seperti, Taipei, kamu mewakili Tiongkok, karena tidak ada yang mengakui Taiwan sebagai negara. Mereka mengakui Taipei sebagai pemerintah Tiongkok, jika mereka mengakuinya sama sekali. Jadi misalnya, kami memiliki perwakilan di Guatemala.
representation in Guatemala. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan di mana memiliki perwakil dan memberikan layanan konsuler kepada semua orang Tionghoa di Taiwan dan di daratan? To all Chinese. Dan kami maling sama dekmu di Brasil. Do the same Tempat simhamani pusti. Brazil, where we have relations. And, they were talking about this kind of thing. It was very pragmatic. Kau tahu, mereka dulu membicarakan hal semacam ini. Pendekatannya sangat pragmatis. Sayangnya, gerakan kemerdekaan di Taiwan yang mewakili politik identitas, sesuatu yang sangat akrab di zaman modern, mengalahkan pembicaraan dan pemahaman tersebut. Jadi sekarang kita memiliki tradisi yang dimulai oleh Lee Teng-hui, yang kini sudah tiada, tetapi sangat mendukung kemerdekaan. Omong-omong, dia mengira dirinya orang Jepang sampai usia 20 tahun. Orang Jepang yang pernah berbicara dengannya mengatakan kepadaku bahwa dia bicara seperti orang Jepang dari tahun 1930-an. Bahasa Jepang yang sangat elegan dan formal, jenis yang tidak lagi digunakan sekarang. Bahasa Mandarinnya buruk. It's not used today. His Mandarin was lousy. I met with him many times and, Saya telah bertemu dengannya berkali-kali, dan kamu tahu, pokoknya, dia adalah seorang Hakka. Dia berbicara bahasa Hakka dengan sangat baik dan juga Hokkien, dialek Taiwan. Pokoknya, kamu tahu, dia memulai hal ini ketika dia memilih suatu waktu pada Juli 1999 untuk tampil di Deutsche Welle. Dia memilih sarana itu dengan sangat hati-hati untuk menyatakan bahwa ada dua negara. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan mereka bersatu di masa depan. Sesuatu yang akan dipahami oleh orang Jerman karena penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat. Namun hal ini dipandang dengan benar oleh orang-orang di Beijing sebagai deklarasi kemerdekaan. Sekarang ada dua negara. Now there are two states. So this is the root of the DPP. Jadi inilah akar dari tesis DPP, yang pada akhirnya membuat mereka menolak doktrin satu Tiongkok, yang selama ini menjadi semacam fiksi hukum, jika boleh dikatakan demikian, yang memfasilitasi hubungan politik lintas selat dan memberi Beijing alasan untuk tidak bersiap mengambil Taiwan dengan kekuatan militer. Menariknya, hingga tahun 1909, ketika Lee Teng-hui mengumumkan doktrin dua negara ini, Tiongkok tidak membangun satupun kapal pendarat. Mereka tidak melakukan upaya apapun. Secara retoris, mereka selalu berbicara tentang membebaskan Taiwan dari Kuomintang. Tetapi pada kenyataannya, mereka tidak melakukan apa-apa. Setelah itu, mereka mulai melakukan modernisasi militer yang diarahkan pada Taiwan, yang kini telah menghasilkan keunggulan militer Tiongkok yang sangat besar di Selat Taiwan. An overwhelming Chinese military advantage in the Taiwan Strait. If US and Japan go to war over Taiwan. Kau tahu, jika AS dan Jepang berperang dengan Tiongkok karena Taiwan, kita akan sangat dirugikan. Begitu juga dengan pihak Tiongkok. Tetapi mereka memiliki kemampuan untuk membangun kembali yang tidak kita miliki. Jadi pertanyaanmu bagus, tapi aku tidak tahu bagaimana kita bisa kembali ke situasi ini. Aku pikir pihak Tiongkok akan puas dengan suatu pengaturan yang menjadikan penyatuan kembali hasil logis dari penundaan. Namun, jika hasil logis dari penundaan itu justru meningkatnya komitmen Jepang dan Amerika Serikat untuk mempertahankan pemisahan Taiwan dari daratan, yang tampaknya merupakan makna dari pernyataan Takeuchi, maka aku rasa kita tidak memiliki dasar yang berkelanjutan. Then I don't think we have a basis for continued peace. What's the minimum viable product or Apa produk atau proyek minimum yang layak yang tidak akan mengarah pada kekerasan? Saya benar-benar berharap mereka menemukannya, karena dalam arti tertentu, fiksi hukum yang kamu bicarakan itu brilian, bukan? Seolah-olah kedua pihak menerimanya karena alasan yang berbeda, dan itu menjaga perdamaian meskipun tidak menyelesaikan masalahnya. Ini seperti di bidang TI, ketika kamu punya bug, kamu bisa memperbaikinya atau membuat solusi sementara. So it's harus sementara ni team yang merita. Ini sebenarnya that actually patches up the issue. Well, this is very Chinese. I've often said. Ya, ini sangat khas Tiongkok. Dan saya sering mengatakan, ketika memikirkan isu Senkaku atau Diaoyutai, bahwa jika orang Jepang itu orang Tiongkok, mereka akan menemukan cara untuk meredakan situasi tersebut. Jika Anda ingat, Kinmen dan Mazu yang merupakan bagian dari Provinsi Fujian, orang Tiongkok di kedua sisi perang saudara saling menembak pada hari-hari bergantian.
Jadi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, komunis Tiongkok menembak ke arah Kuomintang, dan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, Kuomintang balas tembakan. Semua orang mempertahankan fiksi berperang thasi, tapi mendarat dari Kuomintang saling bunuh. Jadi Anda tahu, orang Tiongkok sangat mampu memiliki solusi yang kreatif. Coming up with creative solutions. Here's the major obstacle, and this is why again, Takeichi. Inilah hambatan utamanya. Dan inilah sebabnya, sekali lagi, komentar Takeichi begitu merugikan. Orang Tiongkok melihat orang Amerika, dan kini juga orang Jepang, mendorong keengganan untuk membahas bentuk pengaturan apapun di seberang selat. Kita menyukai status quo, yaitu bahwa Taiwan bersifat independen, anti-komunis, dan berpihak pada kita. Dalam hal hubungan Taiwan dengan Jepang, banyak orang Taiwan memiliki perasaan yang sangat hangat terhadap Jepang. Dan sebaliknya, ini merupakan perbedaan yang cukup mencolok. Dan sekali lagi, hal ini kembali pada fakta bahwa Angkatan Laut Jepang bukan tentara Kwantung yang mengelola Taiwan. Tentara Kwantung di Korea tampaknya berhasil menimbulkan permusuhan abadi, tetapi dalam kasus Taiwan, reaksinya justru penuh kasih. The reaction was affection. Dan itu juga merupakan ingatan sejarah yang je dan terus bertindak. Maksud saya, orang Jepang juga menyebabkan cukup banyak kerugian di Singapura, misalnya. Tetapi hubungan antara Singapura, Singapura, dan Jepang swabak. No, I mean, people do, you know, as Tidak, maksud saya orang memang begitu. Kamu tahu, seperti yang seseorang katakan dalam konteks perang di Gaza, hal-hal terjadi. Tapi, kamu tahu, itu bukan alasan. Saya ingin mengirimkan sesuatu yang sebenarnya saya tulis dalam penerbangan panjang dari Washington ke Taipei, berjudul Selat yang Sama, Mimpi yang Berbeda, tentang sikap orang-orang dari daratan utama, orang-orang di Taiwan, Jepang, dan Amerika, tentang seperti apa situasi ini, dan bagaimana hal itu terjadi. Karism Tumansan Naskish Tarik. Akan coba cari salinan. Tuldaan ubihita, pisa salinan si Stan Fresi Tswichotratini. I don't have a copy of the published version handy. If you can send it to me, I'll also try to. Jika Anda bisa mengirimkannya kepada saya juga akan berusaha membuatnya tersedia bagi orang lain yang ingin membacanya. Saya selalu menanyakan kepada orang-orang kemana mereka harus pergi untuk menemukan Anda. Maksud saya, Anda, Duta Besar Freeman, Anda memiliki halaman utama sendiri, tempat Anda mengumpulkan semua tulisan Anda juga. Jadi saya akan mengarahkan semua orang ke sana. Apakah ada tempat lain yang sebaiknya dikunjungi orang untuk menemukan karya Anda? No, but I think on the issue of US-China relations. Tidak, tapi saya pikir dalam hal hubungan AS-Tiongkok, pidato yang saya berikan di Universitas Brown sekitar seminggu yang lalu layak untuk disimak. Ada videonya, atau Anda bisa membacanya. Kita sebenarnya belum banyak membahas hubungan AS-Tiongkok, tetapi upaya untuk mengurangi ketegangan dan hanya menangani masalah ekonomi saja adalah usaha yang sangat berisiko. Bisa jadi tidak berhasil. Ada isu-isu keamanan mendasar yang sangat serius. Beberapa di antaranya sudah kita bicarakan. Jadi saya membahas hal-hal ini dengan cukup terus terang, dan saya berasumsi Anda sudah melihatnya. Ya, saya sudah melakukannya, dan juga teks yang Anda tulis. Saya akan mengarahkan orang-orang ke sana, dan saya juga akan mengirimkan melalui Substack. Duta Besar Chess Freeman, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you so much for your time today. Have a great Sorry to spam Steel. Namiga? You too.